Jemaat dipersilakan duduk. Selamat sore, Shalom. Bapak Ibu apa kabar, sehat? Puji Tuhan, sehat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya rasa sudah terbiasa dengan istilah garam dan terang dunia, ya. Biasanya kata-kata ini dipakai di dalam ibadah-ibadah waktu kita masuk di dalam masa-masa Advent, ya, garam dan terang dunia. Nah, di dalam dunia kekristenan, Bapak Ibu Saudara, terkhusus di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 13 dan 14, di situ dikatakan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Artinya adalah bagaimana setiap kita itu diminta untuk memberikan pengaruh yang positif, ya. Garam itu dia bisa memberikan rasa yang unik dalam makanan, tetapi jumlahnya jangan terlalu banyak. Sedikit saja dia sudah memberikan sebuah pengaruh yang cukup signifikan untuk dirasakan dengan lidah. Terang dunia juga begitu, ya. Kalau terang itu bisa memberikan cahaya seperti mercusuar, itu bisa membawa kapal-kapal pulang ke daratan. Tetapi kalau terlalu silau terang itu sangat mengganggu dalam penglihatan. Seperti lampu mobil yang terlalu silau, itu malah bisa mengganggu pengendara lainnya. Nah, Bapak Saudara, kita diminta untuk memberikan pengaruh yang positif di dalam istilah garam dan terang dunia ini. Positifnya seperti apa? Pengaruh yang baik, pengaruh yang benar, pengaruh yang sehat, pengaruh yang lurus, dan pengaruh-pengaruh positif yang lainnya. Oleh karena itu, setiap kita umat Kristiani, untuk bisa melakukan itu semua, kita diajak untuk hidup taat, hidup setia kepada firman Tuhan. Nah, di dalam segala kondisi dan situasi tidak ada tawar-menawar. Ya, kalau kita mau taat dan setia, tidak ada tawar-menawar. Kasih diskon lah, setengah taat lah, seperempat setialah, nggak ada. Kalau kita sudah diminta untuk taat dan setia, maka harus kita berikan secara maksimal. Nah, namun demikian Bapak Saudara, yang menjadi tantangan besar bagi orang-orang yang menjalani kehidupan taat dan setia ini, hidup sebagai garam dan terang dunia ini, itu juga bukan persoalan yang mudah untuk dilakukan, ya. Ada banyak sekali godaan, ada banyak sekali tawaran dari dunia ini agar kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi karena semua orang melakukannya, sepertinya itu benar adanya, ya. Sama seperti orang bilang, kalau dosanya berjemaah, itu dianggap oke-oke saja, gitu kan. Kita hidup seperti itulah di dunia, seperti yang sudah kita lakukan sehari-hari, bahwa hal-hal yang tidak baik dianggap baik-baik saja. Padahal kita tahu itu salah. Tetapi karena semua orang melakukannya, it's okay untuk kita lakukan juga sebagai orang-orang Kristiani. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau berkata bahwa kita tidak mau seperti itu. Kita tidak mau dibawa, kita tidak mau terjerumus, lalu kita terbawa jauh dari hadirat Tuhan. Enggak mau. Kenapa hari ini kita mau belajar dari Daniel? Yang tadi kita sudah baca, dia punya komitmen yang tinggi.
Di dalam dia memegang teguh imannya. Ya. Daniel itu bisa mengambil keputusan yang tegas untuk dia menghindari yang namanya dosa. Dan Daniel juga setia kepada Tuhan dalam kondisi yang terberat sekalipun. Nah, di sini kita mau belajar tentang Daniel, saudara. Nah, sedikit saya cerita dulu tentang latar belakang bacaan ini, ya, supaya kita tahu konsepnya seperti apa. Kenapa Daniel kok bisa seperti ini? Tadi disebut siapa saja Bapak Ibu, ada tokoh-tokohnya, ada berapa orang? Daniel, lalu Hananya, Misael, dan satu lagi Azaria. Mereka ini adalah beberapa orang di antara sekian banyak penduduk Israel yang dibuang ke Babel untuk dijadikan tawanan. Ya, itu dulu informasinya. Nah, sebagai tawanan perang, Bapak Ibu Saudara, mereka itu tidak punya yang namanya kemerdekaan. Ya, namanya juga tawanan, lalu mereka dibuang, artinya mereka tidak memiliki yang namanya kemerdekaan. Dan salah satu bentuk hilangnya kemerdekaan adalah mereka berganti nama. Ya. Daniel tadi diubah menjadi siapa? Belsazar. Hanaya menjadi Sadrak. Misael menjadi Mesak. Dan Azaria menjadi Abednego. Itu alasannya. Ya, diganti nama mereka. Karena mereka kehilangan kemerdekaan. Nama-nama baru ini disesuaikan dengan apa? Dengan penamaan bangsa Babel dan para dewa-dewa pada saat itu. Contoh, nama Daniel yang tadinya berarti Allah adalah hakimku, lalu namanya diganti menjadi Belsazar, yang artinya jadi nama para dewa. Bel melindunginya. Berubah, ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, mereka hidup di dalam pembuangan itu bukan persoalan yang mudah dan menyenangkan, ya. Termasuk di dalam mereka menjalankan keyakinannya, mempraktekkan keimanannya, itu bukan persoalan mudah, ya. Tetapi disinilah keteguhan iman mereka itu diuji. Contoh, di situ tadi dikatakan bahwa sebagai seorang yang takut akan Tuhan, Daniel dan teman-temannya ini, mereka betul-betul memperjuangkan dan mempertahankan imannya. Mereka tidak mau menajiskan dirinya dengan mengkonsumsi apa yang dimakan dan diminum oleh raja. Mereka nggak mau, ya. Raja itu mengkonsumsi anggur, mereka nggak mau. Lalu makanan dan minuman yang sudah dipersembahkan kepada para dewa, lalu diberikan kepada mereka, mereka nggak mau. Sehingga Daniel menolaknya, dan sikap mereka betul-betul menunjukkan bahwa mereka punya keimanan yang teguh. Mereka menolaknya. Kita lihat tadi ada negosiasi, kan? Nggak usahlah mereka ngomong sama perwira penjaranya, nggak usah, cukup kami makan sayuran saja dan air minum. Oh, Daniel lagi diet ini, hanya sayuran dan air minum. Tetapi tadi dikatakan apa? Mereka punya tubuh yang bugar, jauh lebih baik dari pemuda-pemuda yang lain, ya. Nah, di situ kita bisa lihat, Bapak Saudara, bahwa iman Daniel yang mereka tunjukkan itu berbuah manis. Di ayat 9 sampai di ayat yang ke-17, di situ jelas dikatakan bahwa Allah mengaruniakan kepadanya kasih sayang dari pemimpin istana. Lalu di ayat 17 dikatakan Allah mengaruniakan kepada mereka pengetahuan,
kepandaian, dan hikmat. Karena mereka mempertahankan keimanannya. Ya. Mereka nggak takut sama raja. Coba kalau tahu rajanya, wah bisa marah, bisa dibunuh. Tetapi karena proses negosiasi tadi, 10 hari saja, kami fine-fine saja kok. Hanya dengan makan sayuran dan minum air putih. Cukup. Di situ mereka memperlihatkan bahwa ini loh keteguhan iman kami kepada Tuhan. Ya. Nah, disinilah kita melihat yang namanya kegigihan Daniel dalam menjaga imannya. Bukanlah persoalan yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia berusaha untuk melakukannya dengan penuh kesetiaan. Ya. Sekali lagi, buah dari keteguhannya adalah mereka dikasihi oleh Allah. Nah, pertanyaan inilah yang menjadi perenungan bagi kita bersama di sore hari ini. Silakan Bapak Ibu renungkan. Apakah di tengah situasi kehidupan yang beraneka ragam yang kita alami, baik di tengah-tengah keluarga, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masyarakat, di tengah pekerjaan, di tengah tempat usaha, tempat kita tinggal, dan lain sebagainya, bahkan di tempat kita melayani, apakah kita mau berupaya memperjuangkan iman kita kepada Allah? Ya. Beberapa hari belakangan ini, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu kalau baca berita atau dengarkan informasi, ada penolakan pembangunan gereja di mana? Di Cilegon. Ternyata kota Cilegon itu tidak ada satu gereja pun yang boleh berdiri. Ya. Walaupun jumlah umat non-Muslim itu banyak di sana. Ya. Tetapi penolakannya malah menjadi masif saat ini. Bahkan wali kota dan wakil wali kota juga menandatangani penolakan itu. Kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti perkembangan dari penolakan-penolakan ini, lalu mereka membuka informasi-informasi lain, ya, orang-orang Kristen saja harus mengikuti ibadah itu, mereka harus pergi ke kota Serang. Kota Serang itu mungkin hampir berapa puluh kilo ya, jadi membutuhkan waktu untuk menempuh dalam kebaktian. Bukan persoalan yang mudah, ya. Apalagi ditambah sekarang BBM semakin mahal. Untuk pergi ke satu tempat, mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Belum lagi dengan persoalan yang lain, kendaraan, hujan, panas. Tetapi bertahun-tahun itu dilakoni oleh orang-orang yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, di situ kita bisa melihat, Bapak-Bapak Saudara, bahwa di dunia kita saat ini, kita mengakui ada banyak orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tanpa peduli dengan orang lain. Ya, itu salah satu contohnya yang saat ini kita bisa lihat. Ada banyak orang yang memaksakan keinginannya kepada orang lain, demi kepentingan dirinya sendiri. Ya. Tahun 2024 kita masuk dalam pesta demokrasi. Di situ kita bisa lihat, Bapak Saudara, dengan mata kepala kita bisa lihat ada banyak orang yang betul-betul mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya, mementingkan organisasinya, ormasnya dan sebagainya, tanpa mempertunjukkan apa rencana yang harus akan mereka capai, berlomba dengan program-program yang bagus, gitu kan? Nggak ada. Disitulah kita bisa melihat, kita bisa mengevaluasi bahwa dunia ini
Hidup hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Ya. Tetapi perenungan kita pada sore hari ini dan bacaan kita tadi yang sudah kita renungkan bersama, Daniel hendak mengajak kita semua untuk terus memperjuangkan apa yang telah kita imani selama ini, Bapak Saudara. Ya. Kita boleh berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan kita, Bapak Saudara. Tetapi jangan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tuhan akan senang, Tuhan akan memberkati setiap usaha kita di dalam memuliakan namanya, di dalam menyenangkan nama Tuhan. Tetapi Bapak-Bapak Saudara, jangan lupa untuk berbuat sesuatu bagi sesama kita. Ya. Kita diminta untuk menjadi teladan yang baik. Apa yang dilakukan Daniel itu memperlihatkan bahwa dia sedang memberi teladan yang baik kepada orang-orang di sekitarnya, kepada orang-orang yang sedang dalam masa-masa pembuangan, kepada orang-orang yang juga tidak mengenal Tuhan, bahwa dia mempertahankan keimanannya walaupun digoda dengan hal-hal yang lain. Ya. Dia juga tidak mementingkan dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan itu juga menyelamatkan teman-temannya dan memberikan sebuah pelajaran kepada banyak orang bahwa mempertahankan iman, mempunyai iman yang teguh, itu diberkati oleh Tuhan. Nah, Allah membuat Daniel dan teman-temannya itu berpengaruh positif kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu Bapak-Bapak Saudara, perenungan kita bersama saat ini juga hendak mengajak kita, mari Bapak-Bapak Saudara kita kembali untuk terus berjuang memberi dampak yang positif ya bagi sesama kita. Karena dari situlah terlihat kualitas hidup kita, bahwa kita beriman kepada Kristus. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan melalui sikap kita, tingkah laku, kata dan perbuatan kita itu memperlihatkan siapa kita. Sesederhana itu sebenarnya. Ya, tapi karena tanpa kita sadari, kadang-kadang kita mencoreng keimanan kita kepada Kristus dengan sikap-sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Masih mengikuti kasus Sambo? Udah bosan kali ya. Kita bisa lihat Bapak-Bapak Saudara, semua yang terlibat dalam lingkungan keluarga Sambo itu anak-anak Tuhan. Ya kan? Keluarga Sambo itu juga anak-anak Tuhan. Para ajudan-ajudan itu ada beberapa juga orang-orang Kristen. Ya. Yang terlibat perwira-perwira lain sama, anak-anak Tuhan juga. Tidak mudah untuk tidak mematuhi atasan, itu tidak mudah. Ya, itu yang saya tadi katakan. Kita hidup dalam dunia yang tidak mudah. Ya, menolak sesuatu yang kita tahu bahwa itu salah, gitu. Itu tidak mudah. Ya. Sekali lagi Bapak Saudara, karena disitulah memperlihatkan kualitas keimanan kita, bahwa kita orang-orang Kristen yang mengenal Kristus, yang sudah mati di atas kayu salib, menyelamatkan kita semua. Itulah yang akan saya sembah, itulah yang saya akan pertahankan keimanan saya dengan kualitas hidup saya. Tidak ada tawar-menawar. Ya, kalau di 17 Agustus bilang NKRI harga mati. Nah, iman kepada Tuhan
mempertahankan kualitas, itu harga mati buat kita orang-orang percaya. Amin. Sekali lagi, jangan juga pernah menyerah untuk kondisi-kondisi yang ada, Bapak Saudara. Terus bersemangat, jangan pernah hidup dalam keputusasaan. Teruslah menjadi garam dan terang dunia. Tuhan akan memberikan kekuatan dan hikmat untuk kita semua melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.